Ayah, ibu tahun ini nggak bisa pulang rayakan ulang tahunku lagi. Jen, kamu masih seperti biasa. Benar-benar nggak peduli dengan ulang tahun Kim. Ayah, telepon ibu sekarang ya. Baik. Selamat ulang tahun. Ayo tiup lilinnya. Selamat ulang tahun. Yeay. Kau silang. Ayo, cepat. Kau silang. Bibi Jane, setelah minum ini, kamu akan jadi ibuku. Jane, itu telepon dari Yami kan? Dia nggak suka kamu minum di luar. Bagaimana kalau kita batalkan tos silang ini? Urusanku, nggak perlu dia ikut campur. Aku sudah ada ibu. Semoga ibu nanti bisa lebih cepat pulang temani Kim dan ayah. Kak Yami, kamu beneran gak mau pulang untuk ambil alih grup Leo? Jen gak pantas kamu perlakukan seperti ini. Terima kasih, tunggu aku 8 tahun. Aku nggak akan kecewakan kamu di sisa hidupku. Aku sudah ada ibu. Ternyata Jen menemani dia dan anaknya merayakan ulang tahun. Jadi itu yang kamu sebut hal yang penting. Yami. Yami, Ibu, akhirnya ibu pulang. buatkan aku sup reda mabuk. Ayah masak banyak makanan. Kai, sini ibu peluk. Aku sudah ada ibu. Ibu, aku ini Kim. Jen, aku bekerja keras untuk kamu dan merawat Kim. Selama 8 tahun, aku korbankan segalanya untuk keluarga ini. Tapi kamu sama sekali nggak peduli keluarga ini. Ini hadiah dari ibu. Kamu suka? Ayah, ibu peluk aku. Pergi main ya. Nikah 8 tahun. Istriku nggak pernah mencintai aku. Apalagi pada anak kami. Jen, cepat lihat. Ini putri kita. Kamu gendong dia. Yami, kamu cuma seorang asisten saja. Kamu jangan kira kita terjadi sesuatu karena aku mabuk. Aku akan akui kamu dan anak ini. Lalu kenapa kamu masih mau melahirkannya? Karena dia lahir dari dinding rahimku yang tipis. Kalau aku aborsi, aku nggak akan bisa punya anak lagi. Hanya itu alasannya. Hanya itu alasannya. Ayah, ibu pertama kali peluk aku dan kasih aku hadiah ulang tahun. Apa ibu sekarang mulai suka padaku? Kim sayang, mana ada ibu yang kasih mainan laki-laki ke putrinya. Selain itu, ini cuma hadiah yang orang lain gak mau. Jen, cinta pertamamu sudah pulang. Maka aku yang cuma pengganti, sudah waktunya pergi. Ayah, Kim gak mau tinggalkan ibu. Aku belum pernah memanggil ibu dengan bangga. Ibu, lihatlah, ini es krim kesukaanku. Aku sudah bilang berapa kali, di tempat umum jangan panggil aku ibu. Panggil aku bibi. Kamu panas. Tahu begitu aku nggak akan bawa kamu sini. Jangan menangis, gak apa-apa. Baik, kalau begitu, Kim janji sama ayah ya. Kalau seandainya ibu buat Kim nangis lebih dari 3 kali, kita pergi dari sini ya. Baik, Jen, aku berjanji. aku dan Kim kasih kamu 3 kesempatan lagi. Setelah 3 kali, kami akan meninggalkan rumah ini selamanya. Cepat, Kim, kita harus cepat. Kita sudah mau telat ya. Ibu mau antar aku ke sekolah. Kunci
kuncinya kasih aku. Aku ada rapat yang sangat penting. Tapi Kim sudah mau terlambat. Kalian sendiri cari cara. Jen, Semuanya, proyek grup Chassis kali ini sangatlah penting. Jadi kita dalam memilih produk dan juga kualitasnya. maaf. Aku habis mengantar anak. Berhenti. Yami, kemarin di grup kerja aku sudah tekankan rapat hari ini sangat penting. Kenapa kamu bisa telat? Karena aku... Aku nggak peduli kenapa kamu telat. Rapat hari ini, kamu nggak usah duduk. Terima kasih sudah antar Kai ke sekolah. Dia bilang dia... Sore ada waktu, aku bawa kamu ke restoran yang dulu sering pergi. Aku dengar, itu restoran romantis kan? Aku dengar Bu Jen sudah menikah secara diam-diam. Jangan-jangan itu suaminya. Lena, dengar. Proyek grup Chassis undur beberapa hari. Hah? Undur? Bu Jen, kalau proyek diundur dan buat Pak Sam gak senang, perusahaan bisa rugi puluhan miliar. Kalau Pak Sam gak senang, temani saja dia untuk minum lagi. Pak Sam, Bu Jen hari ini gak enak badan, jadi aku temani Anda minum sampai puas. Bu Jen, asistenmu ini lumayan kuat minum. Tentu saja Pak Sam, asalkan Pak Sam puas, berapa gelas pun aku akan menyuruh Yami minum. Minggir. Proyek yang kudapatkan dengan minum sampai lambung berdarah malah kalah dengan satu pesan dari Mori. Memalukan sekali. Kim, ayah sudah terbiasa dengan sikap dingin dan kejam ibumu. Sudah 8 tahun, ayah nggak akan tunggu ibumu berubah pikiran dengan bodoh lagi. Sudah begitu lama, kenapa Bu Jen belum pulang juga? Apa perlu ditanyakan lagi? Pasti pergi buka kamar, kan? Yami, kamu beneran mau mengundurkan diri? Ibu Kim kebanyakan di luar negeri. Jadi aku berencana bawa Kim ke sana juga, agar kami sekeluarga bisa berkumpul. Iya juga. Bagaimanapun, kamu sendirian rawat Kim pasti sangat lelah. Kami semua mengira kamu itu duda. Aku bukan duda. Tapi lebih buruk dari duda. Semuanya, aku umumkan sesuatu. Ini Mori, lulusan luar negeri yang aku undang pulang dengan gaji yang tinggi. Mulai sekarang, dia akan jadi wakil CEO perusahaan. Sambut dia dengan tepuk tangan. Hah, Pak Mori ini pasti pasangan rahasianya Bu Jen. Benar, anaknya sudah sebesar ini. Wah, ayah hebat sekali. Yami, 8 tahun gak bertemu. Kenapa kamu masih seorang asisten? Aku hidup bebas di luar negeri 8 tahun. Begitu pulang, Jen langsung jadikan aku wakil CEO. Kalau dibandingkan, kamu terlihat seperti anjing saja. Mori, ayo ke ruanganku. Jen, selama ini aku demi kamu dapatkan pesanan triliunan, tapi kamu gak pernah lihat aku dengan serius. Ben, kalau kamu setujui kerjasama grup Tasil, grup Cleo akan berikan proyek tambahan senilai 400 miliar. Anda CEO grup Cleo. Kalau dari awal Tansil didukung Anda, aku nggak akan bertindak lancang. Ayah, malam ini ada pertemuan wali murid. Sekolah pulang lebih awal, guruku. Antar aku ke kantor ayah. Baik, ayah sekarang jemput kamu ya. Ibu, Kai mau peluk. Bibi.
Ayah, apa ibu sekarang suka sama paman dan anak lain juga? Sebelum aku dan Kim pergi, kamu masih ada 2 kesempatan lagi, Jen. Jen, kamu janji sama Kim hari ini akan datang ke pertemuan wali. Ayah, ibu nggak akan datang lagi kan? Nggak apa-apa, ayah yang akan temani kamu, ya. Ayo. Itu ibu dari siapa? Cantik sekali. Sepertinya CEO grup Tansil itu Ibu Jen. Kamu di sini, Jen? Ibu, Kalian kenapa datang? Jen, kamu bilang kamu gak ada waktu hadiri pertemuan wali anakku sendiri. Tapi bisa hadiri pertemuan wali anak lain. Iya. Kim dan Kai teman sekelas. Yami, aku baru pulang, masih merasa asing. Jadi aku minta Jen temani aku hadiri pertemuan wali Kai. Bagaimanapun juga, kami sudah berteman 20 tahunan dari kecil. Kamu nggak marah kan? ibu, Panggil aku apa? Bibi. Bibi, kamu duduk salah tempat. Ini tempat duduk aku. Gak salah duduk, ini tempat duduk aku. Kamu pergi. Ini ibuku. Bukan, dia ibuku. Kai? Kai? Dia sebenarnya orang tua siapa? Aku lebih penasaran, dia itu istri siapa? Ibu, dia mendorongku. Sini. Dengar, Kim. Mana boleh kamu mendorong Kai? Bibi, dia jatuh sendiri. Jen, Kai biasanya sangat baik. Dia nggak mungkin begitu. Kamu ini masih mau berbohong ya? Keluarkan tanganmu. Sudah, Jen. Apa alasannya kamu bilang Kim yang bohong? Jen, bagaimanapun juga, Kai harus ngalah ke Kim. Bagaimana kalau suruh Kai minta maaf ke Kim? Yami, kita sama-sama mendidik anak. Coba kamu lihat Mori, lalu lihat dirimu. Ini berbeda. Kai, cepat pergi. Anak malang yang gak punya ibu sudah mau nangis. Aku gak akan nangis. Ibu, aku sudah minta maaf ke Kim. Ibu jangan salahkan dia lagi. Dengar, Kim. Kamu lihat Kai lalu lihat dirimu sendiri. Aku beneran gak tahu bagaimana ayahmu mendidikmu. Astaga, Jen. Kamu bantu anak orang lain, tidak anakmu sendiri. Apa kamu masih pantas jadi seorang ibu? Aku gak punya anak yang suka berbohong. Jen, kamu punya sisa 1 kesempatan terakhir. Ini, Bu. Pak Yami, Kim adalah juara umum di sekolah ini. Beneran mau keluar dari sekolah? Pak Yami, coba saja Anda bahas dengan ibunya Kim lagi. Dia lebih suka jadi ibu dari anak orang lain. Bu, kami sudah memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Ya, baiklah. Apa yang kamu pegang itu? Ini, Jen, masalah Kai lebih penting. Kamu bicarakan dengan Yami dulu. Kim, sini. Kim, ini kue untukmu sayang. Kamu suka? Terima kasih, Ibu. Kim, kamu sudah lama jadi ketua kelas. Untuk kali ini kamu kasih kesempatan ke Kai ya. ternyata semua hadiah sudah diberi harga secara diam-diam. Demi buat anak orang lain jadi ketua kelas, kamu rela gunakan sepotong kue murahan untuk menipu anak kandungmu sendiri. Kim, kamu lihat kan? Kai sudah memberikan kue mangga favoritnya untuk kamu.
Jadi seharusnya kabulkan permintaannya kan? Apa? Kue mangga? Kim, kamu baik-baik saja? Apa nggak enak badan? Yami, ini adalah kue mangga yang memang sudah Jen pilih untuk Kim. Kamu kenapa? Astaga Jen, kamu begitu pandai menyenangkan anak lain. Kenapa nggak tahu kalau Kim alergi mangga? Kim ada alergi mangga, kenapa kamu nggak ngasih tahu aku? Ulang tahunnya pun kamu nggak ingat. Apa gunanya aku kasih tahu kamu? Di hari ulang tahunnya yang ketiga, kamu pertama kali kasih dia mangga. Dia alergi sampai dirawat. Kamu beneran lupa ya? Iya juga. Waktu itu, kamu sibuk kejar cinta pertamamu itu. Dengar Jen, tanya hati nuranimu dan jawab jujur. Kapan kamu beneran peduli dengan putrimu? Jangan sembarangan menuduh. Yami, sebagai seorang pria, mana boleh menimpakan semua tanggung jawab ke seorang wanita? Sudahlah. Lagi pula Kim akan keluar dari sekolah. Silakan saja. Kalau Kim mau jadi ketua kelas. Apa? Keluar dari sekolah? Kamu jangan bicara sembarangan. Cuma ketua kelas saja. Jangan coba mengancam aku. Ibu, aku nggak mau jadi ketua kelas lagi. Tolong jangan pukul ayah. Bahkan anak kecil pun lebih patuh. Iya, Yami. Kamu sudah jadi ayah, masih saja bertindak gegabah. Bagaimana aku bisa percaya kamu bisa rawat Jen dengan baik? Ibu janji mau pergi ke taman bermain. Jen, sudah hampir waktunya. Ayo pergi. Ibu, aku merasa sesak. Tolong jangan tinggalkan aku ya. Alergi Kim kambuh. Cepat Jen, kasih aku kunci mobilnya. Kalau pengobatannya tertunda, kamu mau tanggung akibatnya. Yami, kalau Kim beneran alergi, gak mungkin kamu secepat ini. Sudahlah. Kai ini kurang kasih sayang seorang ibu. Aku baru bawa dia ke taman bermain. Kamu jangan gunakan kesehatan Kim untuk mengancam aku. Kenapa kamu ini begitu kecil hati? Cepat, Ibu. Taman bermain sudah mau tutup. Minggir. Ayo. Ibu. Kim, Malam ini aku nggak akan pulang. Kim, di hati ibumu sudah nggak ada tempat untuk kita lagi. Kita pergi dari rumah ini ya. Enggak. Kim, Ibu, tolong jangan tinggalkan Kim dan ayah. Kim gak mau jadi anak yang gak punya ibu. Apa aku terlalu keras terhadap mereka? Lupakan saja. Yami dan Kim gak bisa meninggalkanku. Setelah keributan ini, mereka pasti akan sadar. Apa itu, Kim? Kim, Kim, Kim. Ayah, apa ibu lebih suka Kai daripada aku ya? Kim, ibumu. Kim, jangan buat ayah takut. Kim, ada orang. Kim. Berhenti! Ada apa, Jen? Aku baru saja melihat Kim. Salju begitu lebat, Kim masih anak-anak. Mana mungkin menerobos salju selebat ini ikuti kita? Pasti kamu salah lihat. Mungkin aku salah lihat. Sudah, Jen, jangan khawatir. Bagaimana cara Anda mengurus anak? Cuaca dingin kenapa membiarkannya di tengah salju? Imun anak kecil masih lemah. Sekarang dia alergi dan demam. Harus lebih perhatikan. Iya, terima kasih. Kim, apa sudah lebih baik? Lain kali, gak boleh seperti itu lagi ya. Kamu mengerti? Ayah, aku kemarin memang sengaja mau sakit. Aku tahu kalau aku sakit, ibu baru akan lebih banyak temani aku. Jen, besok hari pertama Kim masuk sekolah. Kita sama-sama antar dia ya. Aku nggak ada waktu. Ini hari pertama Kim sekolah. Anak-anak lain semua ditemani orang tua mereka. Jen,
Apa harus nunggu Kim sampai dirawat di rumah sakit, baru kamu bisa jalankan tanggung jawab seorang ibu? Kalau dia benar-benar sakit, aku akan merawatnya. Ternyata, percakapan hari itu, Kim mendengarnya. Ayah, ibu sudah habiskan kesempatan terakhir. Aku cuma mau ibu lebih banyak temani aku sebelum aku pergi. Baik. Dokter, bagaimana kondisi Kai? Diare karena terlalu banyak makanan laut. Nggak ada masalah besar. Syukurlah. Jane, maaf ya. Membuatmu temani Kai semalaman di sini. Gak apa-apa. Aku sudah menganggap Kai sebagai anakku. Halo, Halo Jen, Kim mau bertemu denganmu. aku sedang ada urusan. Nanti malam baru kita bahas. Ya? Bagus. Kim, inilah keluarga yang kamu idamkan selama ini. Tapi, anak yang dimanjakan dan disayang, bukan kamu. Yami? Jen, kamu di sini menemani anak orang lain, jadi ibu anak orang lain. Apa ini yang kamu bilang? Ada urusan. Kamu mengikuti aku. Aku nggak ada waktu ikutin kamu. Kim sakit. Dia mau bertemu denganmu. Dia kemarin bukannya masih baik-baik saja. Kenapa hari ini tiba-tiba sakit? Bagaimana kamu rawat anak? Yami, Jane juga semalam menginap demi jaga Kai. Kamu jangan terlalu emosional. Jane, kamu lebih baik pergi lihat Kim dulu. Nggak mau. Aku mau ibu temani aku. Kalau enggak, aku nggak mau makan. Kai, tenang ya. Aku hari ini menemanimu, nggak akan kemana-mana. Andai saja kamu perlakukan Kim dengan setengah kebaikan perlakuanmu ke dia, Kim nggak perlu pura-pura sakit cuma untuk dapatkan perhatianmu. Aku sudah tahu ibu paling baik sama aku. Setan jahat, kenapa kamu masih di sini? Cepat keluar. Aku keluar sebentar. Nomor yang Anda tuju. Anak di ruang perawatan ini manja, cuma sakit perut saja dirawat di rumah sakit. Anak perempuan yang di kamar sebelah demam hampir 40 derajat pun nggak nangis, nggak rewel. Baru kali ini lihat anak sepatu itu. Iya, sudah demam setinggi itu cuma ayahnya yang sibuk mengurus. Nggak tahu ibunya kemana, nggak bertanggung jawab. Permisi, anak perempuan yang kalian bicarakan tadi, apa namanya Kim? Bagaimana Anda tahu? Jangan-jangan Anda ini ibunya. Aku... Maaf ya Kim, ibu sepertinya nggak akan datang. Ayah, ibu bilang waktu Kim sakit, ibu akan datang. Ibu, Sejak kapan dia demam? Kim kemarin alergi, lalu mengejar mobilmu dalam salju dan jatuh. Dia benar-benar alergi. Jane, Kai bilang kamarnya berisik, nggak bisa istirahat dengan baik. Apakah kamu bisa menyuruh Kim tinggalkan kamar VIP ini? Uang bukan masalah. Hei Mori, kamu bilang apa? Apa yang kamu lakukan? Mori juga demi anaknya yang sakit. Kenapa kamu marah? Dia demi anak. Apa aku bukan demi anak? Kamu lihat Kim sekarang masih demam. Kamu suruh dia kasih kamar ini ke Kai. Kamar nggak akan memengaruhi penyakitnya. Kenapa nggak bisa mengalah? Kim, kamu ini kakak. Kamu kasih kamar ini ke Kai ya? Jane, kalau Yami nggak mau, lupakan saja. Kalian jangan sampai ribut karena aku dan Kai. Dengar Jen, Kim itu adalah anak kandungmu. Yami, apa kamu bisa jangan begitu egois? Di hatimu cuma ada Kim. Kamu tahu Kai nggak punya ibu? Sekarang dia lebih butuh perhatianku daripada Kim. Siapa bilang dia nggak punya ibu? Aku lihat kamu sudah jadi ibunya dengan sangat baik. Kamu jangan keterlaluan ya.
Ibu, aku akan kasih kamar ini ke Kai. Tolong jangan marahi ayah ya. Kim, Kim ini lebih pengertian. Aku akan segera mengatur pemindahan kamarnya. tunggu Jen. Kita cerai saja. Apa yang kamu katakan? Di sini ada dokumen penting yang perlu kamu tanda tangani. Ibu, Kenapa kamu nggak pakai sepatu? Jen, mulai sekarang kita berdua sudah bebas. Jen, aku dan Kim sudah mau pergi. Mulai sekarang, di ruang tamu gak akan ada lampu yang nyala sepanjang malam untuk tunggu kamu. Semoga kalian bertiga bahagia. Ayah, kita sudah harus pergi. Jen, dulu Kim sangat peduli denganmu dan sangat berat meninggalkanmu. Sekarang berkat perbuatanmu, dia yang lebih ingin tinggalkanmu dibanding aku. Baiklah, Kim. Ayo pergi. Semoga kalian bertiga bahagia. Semoga kalian bertiga bahagia. Nomor yang Anda tuju. Nomor yang Anda tuju sedang tidak. Apa yang dilakukan Yami? Apa-apaan ini? Aku sudah bilang berapa kali di tempat umum jangan panggil aku ibu. Seandainya, kalau aku izinkan Kim memanggil aku ibu di tempat umum. Malam ini kalau dia tahu, pasti dia senang sekali. Jane, klien dan pemegang saham sudah datang. Proposal proyeknya juga sudah aku siapkan. Ayo kita pergi. Mori, kamu memakai parfum. Iya, acara hari ini sangat penting, jadi aku pakai sedikit parfum. Jane, kamu baik-baik saja? Lena, kamu yang semprot parfum di ruangan ini. Iya, kenapa? Jen itu alergi parfum. Cepat buka jendelanya. Aromaterapi dan penyegar udara lainnya. Singkirkan semuanya. Yami, kamu cuma pegawai biasa. Kenapa kamu tahu begitu banyak hal tentang Bu Jen? Apa hubunganmu sama Bu Jen? Dia bosku. Hubungan apa lagi? Hal-hal kecil seperti ini, Yami tahu dengan baik. Sedangkan Mori tunangan yang bersama bertahun-tahun, sekarang dia malah lupa semuanya. Ada yang mengundurkan diri? Bu Jen, rapat sudah dimulai. Ayo. Ada apa dengan kalian semua? Bu Jen, sebaiknya kalian lihat dulu proposal proyek yang kalian siapkan. Siapa yang siapkan dokumen ini? Bahkan kemampuan kerja paling dasar pun nggak bisa. Bu Jen, kalau ini sikap perusahaan, aku rasa kita nggak ada keperluan untuk kerja sama lagi. Pak Sam, tunggu sebentar ya. Mori, kalau aku nggak salah ingat,
Dokumen ini melewati tanganmu, kan? Ini sepertinya Kai yang iseng dan gunakan proposal ini jadi buku gambar. Mohon maaf, aku juga nggak nyangka. Aku sedang bicara sama Bu Jane. Kamu itu siapa? Maaf, Pak Sam. Kali ini adalah kelalaian dariku. Cepat suruh orang siapkan proposal proyek baru. Sebagai bentuk permintaan maaf dari kami, harga kali ini akan kami turunkan 5%. Bagaimana menurut Anda? Sikap seperti ini lumayan baik. Enggak seperti seseorang. Lakukan kesalahan dalam dunia bisnis. Ingin selesaikan dengan minta maaf saja. Kekanak-kanakan dan konyol sekali. Sampai nanti, Pak Sam. Jane, maafkan aku. Bu Jane, kalau ingin dapatkan kerjasama ini, nggak bisa lewatkan minuman ini. Ayo, untuk kamu. Pak Sam, Pak Sam, Bu Jen lagi gak enak badan. Hari ini aku yang temani Anda minum sepuasnya. Ayo. menikah selama 8 tahun, Yami gak pernah menunjukkan sisi lemahnya di hadapanku. Gak peduli seberapa sulit dan rumit masalahnya. Semua jadi mudah, diselesaikan di tangannya. Keluar. Jane, Aku bilang keluar. Kalau ini Yami, dia pasti bisa melakukannya dengan baik. Kim sangatlah penurut. Dia juga pasti gak akan mencoret-coret proposal proyek. Kenapa masih di sini? Keluar! Malam ini aku ingin ajak Kim pergi makan kue stroberi kesukaannya. Jane, Taruh saja lalu keluar. Selain itu, mulai sekarang di kantor panggil aku Ibu Jen. Meski kamu orang yang aku tempatkan di sini, kamu harus menjaga batasan. Yeay, senangnya. Akhirnya hari ini bisa bersama ayah dan bibi. Pergi makan kue stroberi. Hei Jen, ayo kita masuk. Aku masih ada rapat di kantor. Aku pergi dulu. Yumi. Kim. Ini hasil yang digambar Kim. Gak ada aku di dalam semua gambar ini. Ibu, boleh aku gambar untuk ibu? Aku sibuk, gak ada waktu. Kamu main sendiri saja. Gak apa-apa. Tinggal menunggu Kim mengajak aku lagi. Aku gak akan menolak dia. Sudah lewat 15 menit dari jam pulang sekolah Kim. Seperti biasanya saja, 5 menit lagi Yami dan Kim sudah sampai di rumah. Kim sayang, aku... Kim sayang, aku... Ibu, aku datang. Kenapa kalian datang? halo Jane. Kai juga tahu dia sudah lakukan kesalahan besar. Aku bawa dia ke sini untuk minta maaf ke kamu.
Kai, Jangan sentuh. Itu bukan untukmu. Kai. Ibu, aku salah. Aku nggak boleh mencoret-coret dokumen itu. Sudahlah. Sudah begitu lama. Kenapa Yami dan Kim belum sampai di rumah? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kenapa nggak aktif terus? Apa yang terjadi dengan Yami dan Kim hari ini? Kai, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ayah, aku nggak sengaja. Semua kerugian yang terjadi hari ini dan kompensasi selanjutnya, pengacaraku akan menghubungi kalian. Sekarang, silakan keluar dari rumahku. Tapi Jane, itu cuma rak gambar jelek dan beberapa gambar rusak saja. Tinggal suruh Kai minta maaf pada Kim. Apa perlu seperti ini? Gambar-gambar ini adalah karya Kim untuk lomba menggambar dan memenangkan hadiah. Dari kecil Kim sudah belajar menggambar. Semua ini usaha dan kerja kerasnya. Kamu kira dengan maaf, semuanya selesai? Aku nggak mau. Kenapa aku harus minta maaf ke anak orang ketiga? Kenapa? Apa yang kamu katakan? Ayah Kim orang ketiga. Kim anak orang ketiga. Kalau bukan ayahnya nggak tahu malu menggoda kamu, kamu seharusnya sudah menjadi ibuku. Siapa yang memberitahu kamu? Setelah pertemuan wali murid, semua teman sekelas bilang begitu. Dia cuma anak orang ketiga yang nggak diakui. Kalau nggak, kenapa kamu nggak mengakuinya? Ibu, Kamu panggil aku apa? Bibi. Bibi, kamu duduk salah tempat. Ini tempat duduk aku. Pantas saja waktu itu Kim melihatku dengan tatapan seperti itu. Aku nggak pernah sekalipun berpikir tindakanku akan begitu menyakitinya. Ibu, kamu jadi ibuku saja ya. Lagi pula kamu kan sudah mengusir Kim. Aku mengusir Kim. Iya, kalau enggak kenapa dia sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Apa? Dengar Kim, ayo pergi. Ibu nggak akan datang. Apakah ini untukku? Ambil saja. Terima kasih, panda besar. Panda besar, aku sudah nggak ada ibu lagi. Ayo Kim, kita sudah harus pergi. Sampai jumpa, panda besar. Kak Yami. Lama nggak bertemu. Kak Yami. Grup Cleo berhasil masuk pasar saham. Iya sih, ini semua berkat kamu yang selalu bantu aku. Kita selalu jadi tim terbaik. Iya. Iya sih. Kamu CEO grup Cleo yang hebat. Kenapa pakai kostum panda? Tentu saja demi buat Kim senang. Aku sudah cari tahu kalau Kim suka panda. Jadi aku siapkan kejutan ini untuknya. Bagaimana? Terima kasih. Ini pertama kalinya Kim dapat kejutan seperti ini. Jangan buru-buru terima kasih. Hari ini kamu yang nyetir. Aku masih ingin pererat hubungan dengan Kim.
Aku beli semua boneka kesukaanmu. Bagaimana, cukup nggak? Terima kasih, Bibi yang cantik. Ibu, hari ini ulang tahunku. Ibu, boleh belikan aku sebuah boneka panda? Menyebalkan, diam. Jangan ganggu aku tidur. Kak Yami, selamat pulang ke grup Cleo. Kantormu selalu aku siapkan. Aku suruh orang bersihkan setiap hari. Sama minyak ambergris yang dulu kamu pakai. Dalam 8 tahun ini, setiap kali aku rindu kamu, aku akan datang ke sini. Karena pernikahan rahasia Jen, di kantor, aku sama dengan karyawan biasa. Gak ada kantor untukku sendiri. Mulai sekarang ini tempat kerjamu. Tapi Jen, Di kantor panggil aku Bu Jane. Di posisi ini, angkat kepala sudah bisa melihat ruanganku. Jangan ribut lagi. Kamu cuma seorang asisten. Jangan berlebihan. Ayah, iya sih. Terima kasih sudah susah payah gantikan aku urus grup Cleo selama ini. Ternyata kamu juga tahu aku susah. Aku harus sibuk urus perusahaanku sendiri dan harus gantikan kamu menopang grup Cleo. Gadis 18 tahun pun sudah jadi perawan tua sekarang. Enggak, kamu tetap muda dan cantik. Kak Yami, selama kepergianmu, aku sudah sangat lelah. Gak bisa menopang sendiri. Grup Cleo butuh kamu. Aku juga butuh kamu. Tenang saja, karena aku sudah pilih untuk pergi, pasti nggak akan kembali. Lagi pula, aku juga harus berjuang demi masa depan Kim. Selama ada aku, kamu gak akan sendirian ngurus Kim. Oh iya. Aku sudah siapkan dokumen pendaftaran sekolah bangsawan terbaik. Besok bisa langsung masuk. Apa yang Anda katakan, Bu? Kim keluar dari sekolah. Iya, benar. Ibu Kim selama ini nggak pernah muncul. Setelah pertemuan wali murid kemarin, ada rumor kalau Kim anak dari orang ketiga. Aku nggak mau. Kenapa aku harus minta maaf ke anak orang ketiga? Terima kasih, Bu. Yami, Kim, kalian ada di mana? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ini pertama kalinya Yami menutup teleponku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Hal besar seperti Kim berhenti sekolah, kenapa kamu gak beritahu aku? Aku gak peduli seberapa marahnya kamu. Kamu gak boleh pertaruhkan pendidikan Kim. Lihat, ini tas sekolah yang sengaja aku siapkan untuk Kim. Kim bagaimana? Ada yang suka nggak? Kim suka yang ini ya? ini tas putri yang dibelikan ibu dari luar negeri. Di atasnya bahkan disulam nama aku. Cantik sekali. Kim, tas sekolahmu jelek sekali. Ibumu nggak belikan kamu tas sekolah? Kim, kamu suka dengan tas ini ya? Aku yang jadi ayah nggak kompeten. Aku bahkan nggak tahu kalau Kim suka ini. Kim itu anak perempuan, pikirannya halus dan sensitif. Kamu seorang pria dewasa, wajar nggak ngerti. Andai Bibi Yesi jadi ibu Kim, itu pasti akan sangat baik. Andai Bibi Yesi jadi ibu Kim, itu pasti akan sangat baik. Padahal cuma dengan sedikit perhatian sudah bisa kasih Kim kasih sayang. Tapi Jen, kamu malah nggak pernah sisihkan sedikit pun perhatianmu. Bibi Yesi, Bibi, boleh sulamkan namaku di tas sekolahku.
Kim, kenapa kamu mau sulam namamu di tas sekolahmu? Karena dengan begitu, tas ini akan benar-benar jadi milikku. Jadi aku nggak perlu kasih ke anak lain. Kim, kamu sudah lama jadi ketua kelas. Untuk kali ini kamu kasih kesempatan ke Kaya. Kim sayang, mulai sekarang selama ada aku nggak akan ada orang yang bisa rebut barang-barangmu lagi. Akhirnya Kim ada seseorang yang bersedia sayangi dia. Bu Jen, Ada apa? boleh bicara sebentar? Bu Jen, pelaku yang dulu racuni Anda sudah tertangkap. Bagaimana Anda mau tangani ini? Meracuniku? Anda lupa, 6 tahun lalu di Bariolo. Ini karena kelalaianku. Waktu itu kasih kesempatan ke pelaku untuk meracuni Anda dengan obat seperti itu. Tapi jangan khawatir, Bu Jen. Waktu itu Yami antar Anda dengan aman. Jadi selama ini aku yang salah paham dengan Yami. Dia sama sekali nggak meracuni aku. Kenapa nggak ada yang memberitahu aku? Yami bilang sebelum hasilnya keluar sebaiknya dirahasiakan dulu, agar nggak bangkitkan kenangan buruk Anda. Di mana Yami sekarang? Kenapa bukan dia yang melapor ke aku? Bu Jen belum tahu. Yami mengundurkan diri. Apa? Mengundurkan diri? Tanpa izin dariku. Siapa yang suruh dia mengundurkan diri? Bu Jen, Yami cuma seorang karyawan biasa. Menurut aturan nggak perlu persetujuan Anda. Mereka sudah semalaman gak pulang. Cepat pergi cari Yami. Kirim lokasinya kepadaku. Rapat siang ini diundur. Aku harus pulang ke rumah. Yami, Kim! Kim! Pernikahan kita cuma sebatas akta. Mulai hari ini adalah kamarmu. Tanpa izin dariku, kamu itu nggak boleh masuk ke kamarku selangkah pun. Selain itu, aku juga nggak akan masuk ke kamarmu. Yami, Ayo ke kanan sedikit. Ya, begitu. Cantik sekali. Hei Jen, kita belum foto bersama. Kamu mau kemana? Yami, aku sudah bilang sejak awal pernikahan kita rahasia nggak boleh ada foto. Jen, kamu sendiri yang janji sama Kim hadiah juara pertamanya. Jangan jadikan Kim sebagai alasan. Apa benar aku yang salah? Maaf, nomor yang Anda tuju. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo, Bu Jen, lokasi Yami ada di luar negeri.
Yami, apa maksudmu dari semua ini? Kenapa kamu pergi tanpa bicara padaku? Pesankan tiket pesawat sekarang yang paling cepat untukku. Bu Jen, Anda masih ada rapat besok. Batalkan semuanya. Enggak, ini enggak mungkin. Yami pasti membawa Kim liburan ke luar negeri. Aku akan pergi menjemput Kim. Halo, kamu Kim kan? Aku adalah wali kelasmu, Bu Mia. Apakah mereka orang tuamu? Bu, Benar, aku ini ibunya Kim. Bu Mia, kalau kedepannya terjadi sesuatu pada Kim di sekolah, kamu bisa langsung hubungi aku. Tentu saja. Ini nomorku. Wah, Kim, ibumu sangat cantik. Halo semua, kedepannya tolong bantu aku jaga Kim di sekolah ya. Terima kasih. Terima kasih. Kamu ini masih mau berbohong ya? Keluarkan tanganmu. Kim, kenapa? Kalau kamu takut, kita bisa istirahat dulu. Baru sekolah 2 hari lagi ya. Mm. Mwah. Hei Jen, tolong tenanglah. Kenapa kamu kesini? Sekretaris bilang kamu pesan tiket ke luar negeri paling pagi. Khawatir terjadi sesuatu, makanya aku kesini. Ini masalah keluargaku. Gak ada hubungannya denganmu. Ayolah Jen, kamu masih belum sadar. Yami sudah suka sama orang lain. Cari ibu baru untuk Kim. Kamu jangan asal bicara ya. Sudah aku telusuri. Wanita itu Yesi, CEO grup Cleo. Waktu Yami keluar negeri, dia yang menjemputnya. Grup Cleo? Yami, meski kamu mau cari backingan, kamu gak seharusnya menggantikan aku. Segera kirim kontrak grup Cleo padaku. Beritahu Bu Yesi, proyek ini akan dibahas ulang. Aku gimana sekarang? cantik sekali. Kamu sekarang adalah CEO grup Cleo yang terkenal di dunia bisnis. Kenapa terlihat seperti pemula? Kamu ngerti apa? Proyek kali ini adalah kunci masuk bagi grup Cleo untuk masuk pasar domestik. Sebelumnya kita sudah ditolak. Tapi semalam sekretaris Bu Jen tiba-tiba telepon dan katanya mau kerja sama. Aku tentu harus serius. Bu Jen? Bu Jen yang mana? Yang... Lama gak bertemu. Lama gak bertemu. Bu Jen, ini pertemuan pertama kita kan? Ini siapa? Aku sekretaris Bu Yesi. Yamilai. Kalian terlihat serasi. Aku kira Bu Yesi sudah punya kekasih. Aku lihat kalian juga lumayan serasi. Ayo kita duduk dulu. Bu Jen, proyek kali ini... Pak Yami ini gak terlihat asing ya? Kalau boleh tahu, di mana kamu kerja sebelumnya? Apa kamu tertarik untuk bergabung di grup Tasil? Gak perlu dibahas. Aku cukup nyaman bekerja dengan Bu Yesi. Meski grup Cleo cukup bagus, tapi kalau dibanding grup Tasil milik Bu Jen, masih tertinggal sedikit. Aku rasa Pak Yami nggak rela tinggalkan Bu Yesi ya. Jelas gak sebanding dengan kamu. Kamu rela datang jauh-jauh dengan Bu Jen untuk bahas proyek. Benar-benar penuh perasaan. Ternyata Mori benar. Pria punya rasa ingin memiliki yang kuat. Yami, kamu ini hanya ingin pakai cara pergi untuk menarik perhatianku kan? Kalau kita mau bekerja sama, Bu Yesi, bukannya kamu harus tunjukkan keseriusan perusahaanmu. Kalau Bu Yesi minum 3 gelas anggur di depanku ini, kontrak ini langsung aku tanda tangani.
Karena Bu Jane begitu tegas, aku juga nggak akan ragu. Hei, anggur ini, aku wakili Bu Yesi minum. Bu Jane, kalau ingin dapatkan kerjasama ini, nggak bisa lewatkan minuman ini. Ayo, untuk kamu. Pak Sam, Pak Sam, Bu Jane lagi gak enak badan. Hari ini, aku yang temani Anda minum sepuasnya. Pak Yamin jago minumnya, cukup mahir juga. Sebelumnya pernah jadi sekretaris orang lain dan sering bantu orang lain minum ya. Dulu karena pekerjaan, tentu saja harus tanggung jawab. Tapi aku cukup akrab dengan Bu Yesi. Logikanya, aku harus bantu dia minum. Cukup. Aku rasa Bu Jane bukan datang untuk kerjasama. Anggur ini nggak akan kami minum. 3 gelas anggur saja. Kenapa kamu tolak kerjasama ini? Lambungmu gimana? Di dalam hatiku, nggak ada yang lebih penting dari kesehatanmu. Sudah terbiasa pikirkan orang lain, jadi lupa memikirkan diri sendiri. Kamu benar. Yami, aku bilang berhenti. Kalau kamu berani pergi, hubungan kita benar-benar berakhir. Apakah Bu Jane sudah mabuk? Di antara kita, memang gak ada hubungan apa-apa. Yami, Yami! Yami, dulu kamu gak pernah meninggalkan aku seorang diri. Jane, aku nggak menyangka Yami akan permalukan kamu seperti ini di depan orang lain. Selama ini, kamu pasti tersiksa. Tersiksa? Enggak. Selama 6 tahun ini, mau hal sekecil apapun di rumah atau hal besar di kantor, Yami gak pernah membuat aku khawatir. Yami pernah bilang padaku, dia gak suka lihat keningku berkerut. Wajar saja kalau dia mau melampiaskan kekesalan di dalam hatinya. Kami menikah 8 tahun. Di dunia ini gak ada yang lebih mengenal dia dibanding aku. Kalau aku menghitung mundur, dia pasti akan kembali. 3, 2, 1. Yami, aku tahu kamu pasti akan kembali. Yami, kamu boleh saja marah, tapi kalau bercerai, mengundurkan diri, atau bawa Kim pergi dari sini, ini bukan hal yang dilakukan oleh suami yang baik dan ayah yang baik. Kejadian hari ini bisa aku lupakan. Tapi kamu baru saja permalukan aku dan gak akan aku biarkan begitu saja. Kalau kamu mau minta maaf padaku, aku akan bersedia rujuk denganmu. Rujuk? Kamu ini mantan istri Yami. Benar, hubungan kami sudah 8 tahun. Gak bisa dirusak orang sembarangan. Yesi, kalau kamu sadar diri, cepat pergi dari sini. Dari mana rasa percaya dirimu? Aku hanya lupa ambil ponselku. Yami, aku tahu semua yang kamu lakukan hari ini untuk buat aku marah kan? Tapi aku sudah kasih kamu kesempatan tadi. Kamu mau apa lagi? Kesempatan? Ternyata di matamu semua kejadian masa lalu hanya lelucon ya? Aku mengerti. Ini semua karena dia kan? Kalian baru saja kenal. Kita sudah menikah 8 tahun dan mempunyai Kim. Dari penampilan, latar belakang keluarga, kemampuan, dia gak sebanding denganku. Dengar, Bu Jane. Dari mana kamu tahu aku nggak sebanding? Kamu gak pantas bicara di sini. Yami, kamu bisa tinggalkan keluarga ini. Tapi apa pernah kamu memikirkan Kim? Kim bagaimana? Kamu gak pantas bahas Kim. Benar. Aku menyadari beberapa tahun ini aku gak memperhatikan kamu dan dia. Tapi, bagaimanapun juga, aku adalah ibu kandung Kim. Apa? Ibu kandung? Kim menantikan kasih ibu darimu selama 8 tahun, tapi kamu abaikan gitu saja. Pak Yami, maaf, kami nggak ketemu Kim. Apa? Cepat cari Kim sekarang. Sepertinya kamu juga nggak bertanggung jawab jadi seorang ayah. Kalau bukan aku dan Jane pergi menjemput Kim di sekolah, nggak tahu akan terjadi apa di tempat asing ini.
Mori, kamu yang menjemput Kim. Kim ada di mobilku. Ayah. Kamu bilang Kim di mobil. Apa kamu tahu berapa suhu di luar? Kamu mau Kim mati kedinginan? Kim sayang, Kim, ayah di sini. Kim, Cepat buka pintunya. gimana kamu bisa tinggalkan Kim sendirian di mobil? Aku nggak pernah lihat ibu seperti ini. Seingatku, aku sudah buka penghangatnya. Cepat buka pintu. Kim, Cepat bawa ke rumah sakit. Kenapa bisa begini? Jelas-jelas aku ingat aku buka penghangatnya. Kim sudah besar. Kamu nggak mungkin perhatikan semua hal. Jangan merasa bersalah. Kim sayang, setelah ibu ketemu ayah, kita pulang bersama ya. Pintar. Anak pintar. Ibu, buka pintunya. Ibu. Ibu buka. Dengan membuatmu mati kedinginan, Jane pasti bisa kembali ke sisiku. gimana putriku? Suhunya sudah normal, kondisinya nggak parah. Tapi anak ini ada masalah, stres yang parah. Sebagai orang tua, mohon lebih diperhatikan. Yami, kamu bilang kamu bisa merawat Kim sendirian. Apakah ini hasilnya? Baru beberapa hari saja. Kim sudah punya masalah stres yang berat. Ini faktor jangka panjang. Dari kondisinya, mungkin sudah 2 tahun. Anak ini sensitif, diabaikan, atau kehilangan rasa aman. Bisa membuat penyakit ini muncul. Dua tahun yang lalu, Kim mulai belajar untuk tidur sendiri. Bibi, apa aku boleh tidur denganmu? Tentu saja nggak boleh. Kualitas tidurku buruk. Dan aku masih harus bekerja besok. Kamu ini sudah 6 tahun. Harus bisa tidur sendiri. Cepat pergi tidur. Tutup pintunya. Demi paksa anak mandiri, kamu paksa dia tidur sendirian. Dia takut gelapnya malam. Harus peluk boneka panda agar bisa tidur. Tapi kamu malah bilang, beli mainan hanya menghabiskan uang. Rasa aman anak-anak juga mau kamu rampas. Jane, apa ada ibu kandung sepertimu? Aku juga pertama kali jadi ibu. Gak ada pengalaman, bukannya ini hal yang wajar. Benarkah? Tapi kenapa kamu bisa kasih perhatian penuh pada anak yang lain? Jane, Kai bilang kamarnya berisik, nggak bisa istirahat dengan baik. Apakah kamu bisa menyuruh Kim tinggalkan kamar VIP ini? Uang bukan masalah. Hei Mori, kamu bilang apa? Apa yang kamu lakukan? Mori juga demi anaknya yang sakit. Kenapa kamu marah? Dia demi anak. Apa aku bukan demi anak? Kamu lihat Kim sekarang masih demam. Kamu suruh dia kasih kamar ini ke Kai. Kamar gak akan memengaruhi penyakitnya. Kenapa gak bisa mengalah? Kim, kamu ini kakak. Kamu kasih kamar ini ke Kai ya. Kim terus berusaha untuk dapat juara 1 demi mendapat pengakuan dari ibunya. Tapi ibunya sendiri yang menjadikannya seperti badut di kelas. Ingat Jen, kita sudah cerai. Kamu bukan lagi ibunya Kim. Kamu juga aneh. Jelas sudah nggak cinta lagi, kenapa nggak rela melepas? Bu Jane, apa kamu pantas jadi ibunya Kim? Aku akhirnya mengerti. Kamu mau mencarikan ibu tiri untuk Kim kan? 8 tahun ini, apa pernah kamu jadi ibu yang tanggung jawab? Yami sudah jadi ayah tunggal sejak lama. Kalaupun dia mau nikah lagi, nggak ada hubungannya sama kamu. Dengar ya. Akulah ibu kandung Kim. Kami satu darah. Apa kamu mengerti? Dengar Jen, bukannya kamu sendiri yang rela jadi bibi untuk Kim. Kenapa masih nggak puas? Yami, kamu lagi marah. Aku mengerti. Setelah Kim bangun, kamu tanya dia. Apa dia mau menerima ibu tiri ini? Ibu. Kim? Kim?
Ibu Jane, Kai lama nggak bertemu ibu. Kai kangen ibu. Kai, kenapa kalian kesini? Jane, Kai terus sebut nama Bu Jane. Aku nggak bisa tenangkan dia, jadi aku bawa dia ke sini. Kim, kamu masih merasa nggak nyaman? Hah? Ayah, Kim sudah sembuh. Kim pintar, kalau kedepannya terjadi sesuatu, ingat pakai jam tangan untuk hubungi ayah atau bibi ya. Jamku baterainya habis. Aku tadi teriak lama, tapi nggak ada yang dengar. Kim, maaf ya. Kali ini salah ibu. Bibi, bukan salah Bibi. Kim sayang, kamu panggil aku apa? Panggil Bibi. Kim, aku ini ibumu. Kedepannya jangan panggil aku bibi lagi. Panggil aku ibu saja. Kamu senang kan? Kim, bukannya kamu mau ayah dan keluarga kita kembali bersatu? Dulu kamu bilang kamu mau ke taman bermain kan? Kamu masih ingat? Halo Pak, taman bermain sudah mau tutup. Apa Anda masih mau masuk? Ayah, ibu nggak datang lagi ya. Gak apa-apa, ayah yang temani kamu ya. Ini. Ayah, Setelah kamu sembuh, ibu bawa kamu ke sana ya. Ada konseling psikologis, jadi perlu wali untuk menemani anak pengobatan. Maaf, siapa ibu dari anak ini? Aku ibunya Kim. Siapa ibu dari anak ini? Aku ibunya Kim. Yesi, apa kamu masih tahu malu? Bu Jen, anakmu ada di sana. Kenapa? Satu anak nggak cukup. Apa masih mau jadi ibunya Kim? Kamu selalu penuh kasih sayang. Ibu Jane, ibu nggak mau Kai lagi ya? Kai. Jane, ada banyak virus di rumah sakit. Kai nggak aman tinggal di sini. Ayo keluar bersama kami. kalau kalian mau acting hubungan ibu anak, keluar saja. Jangan mengganggu Kim. Aku bukan ibumu. Sebelumnya di sekolah, aku hanya takut kamu ditindas. Mori, kita ini hanya teman biasa. Aku berharap kamu gak mengajari anakmu melakukan hal yang membuat orang lain salah paham. Iya Jane, maaf. Aku buat kamu kesulitan. Aku bawa Kai pergi sekarang. Ayo. Kamu sudah janji mau menjadi ibuku. Jane, sekarang kamu mau acting untuk siapa? Siapa dari kalian ibu anak ini yang sebenarnya? Kakak suster, dia adalah ibuku. Kim sayang, Bibi, bawa adik Kai pergi saja. Aku mau berobat sama ayah dan ibu. dengar Kim, apa kamu tahu perkataan kamu ini bisa buat ibu sakit hati? Jane, ternyata kamu juga tahu. Nggak diakui itu hal yang menyakitkan. Sudah cukup, Jen. Tolong jauhi putriku. Yesi, kamu ini gak tahu malu ya? Kim itu anak yang aku kandung selama 10 bulan. Akulah ibu kandungnya. Apa kamu pernah gendong Kim? Apa kamu tahu? Ketika dia lahir, aku yang gendong dia. Kak Yami? Iya sih. Nggak sangka bisa ketemu kamu di sini. Ini anakmu. Dia sangat mirip denganmu. Dengar, Bu Jen, mana ada ibu yang gak gendong anaknya sendiri waktu lahir? Aku... Bu Jen, kamu tahu Kim suka apa? Kamu pernah siapkan kado ulang tahun untuknya? Kamu juga gak pernah pilih satu pun tas sekolah untuknya. Bahkan, aku juga baru pertama kali dengar seorang ibu menyuruh anaknya memanggil dirinya Bibi. Bu Jen, kamu gak pantas jadi ibunya Kim. Itu karena aku salah paham. Waktu itu aku diracuni. Kalau Yami lebih cepat memberitahuku, aku juga nggak akan mengabaikan kalian. Kamu bukan mengabaikan kami.
Kamu hanya memberikan perhatianmu pada Mori. Bukan begitu. Tujuan aku datang ke sini adalah untuk mencari kembali keluarga kita. Dulu aku ini memang lalai, tapi ke depannya aku akan berubah. Berubah gimana? Kembali mengunci Kim di mobil hingga mati kedinginan. 8 tahun ini, selain punya status istri dan ibu, apa pengorbananmu? Aku Lihat kan? Kamu bahkan nggak tahu harus bilang apa. Bu Jen, jangan buat malu di sini. Cepat pergi dari sini. Aku akui, dulu aku gak menyadari ketulusanmu. Tapi kalau kamu benar pernah mencintai aku, kamu gak akan melepaskan aku. Begitu saja kan? Sudahlah, Jen. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, gimana perlakuanku 8 tahun ini? Dan gimana juga perlakuanmu pada kami? Hati-hati panas. Jen, kamu pulang tepat waktu. Kamu sangat sibuk sampai gak selera makan. Aku baru saja belajar satu resep dari internet. Ayo coba dulu. Kalau kamu punya waktu, lebih baik kamu pakai di pekerjaan. Pria sepertimu hanya tahu pekerjaan rumah, sama sekali gak punya wibawa. Makanlah. Kamu bukan butuh aku dan Kim. Kamu hanya gak terbiasa dengan rumah yang kosong. Bukan. Bukan begitu. Kebiasaan selama 8 tahun sangat sulit untuk diubah. Tapi aku yakin, ada yang bisa bantu kamu mengubahnya. Jane, kalau mereka nggak senang kita di sini, kita pergi saja. Ibu, aku lapar. Kita pergi makan ya. Jane, coba kamu pikirkan dulu, apa yang kamu mau sebenarnya? Bibi tahu, Kim pasti nggak tega sama ibu. Perkataan tadi itu hanya untuk buat dia kesal, kan? Bibi, Kim beneran suka Bibi. Kim harap Bibi bisa menjadi ibu Kim. Yami, jangan salah paham. Aku nggak akan paksa kamu. Ya sih, pengorbananmu, aku dan Kim melihatnya. Lusa adalah hari yang baik. Setelah Kim sembuh, kita akan menikah. Yami, dulu kamu bilang mau menjaga aku selamanya. Kenapa sekarang kamu mau bercerai begitu saja? Aku sudah memohon padamu. Tapi kenapa kamu gak mau kembali? Kembalikan! Ayolah Jane, kamu sudah nggak makan seharian, jangan minum lagi. Aku ingat kamu dulu paling suka daun ketumbar. Aku sengaja minta lebih banyak. Suka atau enggak? Orang yang menyukai daun ketumbar itu bukanlah aku. Berpisah 8 tahun, sepertinya kamu sudah lupa dengan semua kebiasaanku. Mori, sebenarnya sejak awal kamu gak pernah perhatian padaku, kan? Jane, kamu salah paham. Aku lupa karena sudah lama berpisah. Lepaskan! Jane, Kalau Yami ada di sini, dia gak akan biarkan aku makan makanan seperti ini. Selera makanku, dia yang selalu mengetahuinya. Kalau bukan karena kamu kembali, dia gak akan pernah meninggalkan aku. Lepaskan! hentikan Jane. Perkataanmu seolah-olah aku menyiksa mereka selama 8 tahun ini. Yami mau cerai, Kim gak mengakuimu. Semuanya karena ulahmu sendiri. Bukan gitu, lepaskan aku. Aku gak mau ketemu kamu lagi, lepaskan! Dengar Jane, Yami juga nggak akan memaafkan kamu lagi. Kita juga bisa bersama secara terbuka. Jane, dulu memang salahku. Aku nggak seharusnya kuliah ke luar negeri sebelum menikah. Jane, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan menebus semua. Jane, menikahlah denganku. Aku beneran bodoh. Hanya demi pria yang gak berguna seperti kamu. Aku mengabaikan Kim dan Yami selama 8 tahun. Jane, apa maksudmu? Aku sudah menelusuri semuanya. Sebenarnya kamu gak pergi kuliah ke luar negeri. Kamu hanya dibuang wanita kaya di luar negeri dan pulang tanpa apa-apa. Kamu itu gak punya uang. Jadi kamu teringat denganku. Benar kan? Mori, aku menjadikanmu wakil CEO, tapi kamu malah korupsi. Kamu kira aku bodoh? Dengar ya, bukti korupsimu sudah aku serahkan ke pengadilan. Kamu tinggal tunggu di penjara. Pak Mori,
silakan ikut kami. Enggak, Jane. Jane, aku hanya butuh uang waktu itu. Jane, aku salah. Aku nggak mau dipenjara. Jane, aku mohon. Jane, Bawa dia. Ayo, lepaskan aku. Jane, Jane, Jane. Yami, aku sudah meninggalkan orang yang paling kamu benci. Sekarang, kamu pasti akan kembali ke sisiku. Benar kan? halo Pak Yami. Di mana Bu Yesi? Nggak tahu Pak. Ayah, Bibi Yesi tinggalin ayah ya? Ini hari pernikahan. Bibi Yesi mungkin merasa cemas. Yesi, kami sudah sampai di bawah. Kamu di mana? Ada papan petunjuk. Ikuti itu agar bisa bertemu aku. Baik, ayo pergi. Yesi, ini... Kak Yami, kita berdua tumbuh bersama, sekolah bersama, bahkan setelah tamat, kita juga bangun grup Cleo bersama. Kita berdua adalah rekan paling kompak dan juga serasi. Aku tahu kamu pernah suka sama orang lain, dan gak mungkin tinggalkan hubungan itu dengan mudah. Tapi keinginanku untuk menikah sama kamu gak pernah berubah. Aku gak berharap bisa gantikan posisi siapapun. Satu-satunya hal yang bisa aku pastikan hanyalah ketulusanku padamu dan Kim. Kak Yami, kamu mau menikahiku? Ayah cepat setujui. Yesi, kamu nggak perlu sampai melakukan ini. Kak Yami, aku hanya mau melamarmu saja. Tunggu! Yami, kamu gak boleh menyetujuinya. Yami, kamu gak boleh menyetujuinya. Siapa dia? Kenapa pakai gaun nikah tanpa lihat situasi? Bu Jen, kamu pakai gaun nikah di acara lamaranku. Itu nggak pantas. Yami, bukannya kamu ingin acara pernikahan? Hari ini aku tepati janji dengan gaun nikah. Apa dia istri rahasia Pak Yami selama 8 tahun? Ternyata Pak Yami tinggalkan grup Cleo karena dia. Dengar Jen, aku rasa perkataanku di rumah sakit sudah cukup jelas. Yami, waktu itu kamu suruh aku memikirkan apa yang aku mau kan? Aku sudah tahu sekarang. Kamu membawa Kim pergi karena aku mengabaikan kalian dan melukai hatimu. Tapi aku rela menebusnya sekarang. Aku bisa menjadi istri dan ibu yang baik. Yami, kita mulai dari awal ya. Yami, kita mulai dari awal ya. Apa kamu masih ingat cincin ini? Ini cincin yang kamu buat khusus untukku. Aku membawanya sekarang. Dulu, kamu berharap aku bisa mengakui hubungan kita di depan orang lain. Sekarang akan aku kabulkan. Ayah nggak mau Bibi Yesi lagi ya? Kim sayang, ayah kembali sama ibu. Keluarga kita kembali bersama lagi ya. Yami, kalau kamu setuju, aku bisa jamin. Aku akan memberi acara pernikahan yang megah dan mengakui hubungan kita di depan teman dan kerabat. Kak Yami, nggak peduli apa keputusanmu, akan aku hargai. Cincinnya, cincinku. Pak Yami, bagus. Wanita kayak gini gak pantas dimaafkan. Pak Yami dan Bu Yesi baru pasangan serasi. Sudahlah Jen, kalau kamu tahu gini hasilnya, kenapa dulu kamu seperti itu? Sudahlah Jen, gak perlu acting. Orang yang harusnya kamu lamar itu adalah Molly. Kamu sudah menunggu dia 8 tahun. Akhirnya terkabulkan. Bukan gitu. Yami, perasaanku ke Mori hanyalah obsesi semata. Gimana dengan Kak Yami? Dia juga hanya obsesi semata kan? Bu Jen, kamu sudah jadi seorang istri dan ibu. Kenapa masih kekanak-kanakan? Bahkan gak bisa ngerti perasaanmu sendiri. 8 tahun ini, Kak Yami menjagamu sepenuh hati. Tapi kamu sama sekali gak pernah hargai dia. Sekarang dia mau pergi, tapi kamu seketika peduli. Kamu ini sebenarnya butuh suami atau butuh pembantu? Diam kamu! Yami, aku tahu. Kamu keberatan dengan masa laluku dengan Mori. Tapi aku sudah menjelaskan padanya sejak awal. Aku gak mencintai dia. Selain itu,
dia kembali kali ini karena mau uangku saja. Dia bahkan memakai dana perusahaan. Aku juga sudah melaporkannya. Mulai sekarang, dia nggak akan muncul ke dalam kehidupan kita lagi. Yami, kamu dan Kim adalah keluarga yang paling aku sayang. Aku mohon padamu, tolong bawa Kim kembali ke sisiku. Tolong ya. Kim. Kim sayang, semua lukisanmu itu sudah ibu lihat. Lukisan Kim sangat cantik. Hanya saja nggak ada ibu. Ibu akan mengizinkan Kim untuk menggambar ibu ya. Oh iya, kita juga bisa membuat foto keluarga yang sangat banyak dan meletakkannya di setiap sisi rumah. Bagaimana? Bibi, aku dan ayah akan punya keluarga baru dan juga ibu baru. Kim sangat menyukai ibu baru. Nantinya Kim juga bisa jadi anak paling bahagia. Kak Yami, kamu belum jawab pertanyaanku tadi. Kamu mau menikahiku? Aku mau. Yesi, semua karena kamu merusak keluargaku. Akan kubunuh kamu. Cukup! Kamu gak apa-apa? Yami, demi wanita jahat ini kamu memukulku. Satpam, bawa dia keluar. Lepaskan! Aku CEO grup Tasil. Siapa yang berani menyentuhku? Sudahlah, Jen. Bisakah kamu berhenti membuat malu dirimu sendiri? Buat malu? Keluargaku sudah hancur berkeping-keping. Untuk apa rasa malu? Sebelumnya, kamu menolak kerjasama denganku. Kantormu pasti rugi besar, kan? Kalau aku sebar informasi kalau Yesi rela menjadi selingkuhan dalam satu malam, saham grup Cleo akan turun drastis, Yesi. Perusahaan atau Yami, pilih salah satu. Hanya seorang CEO grup Tasil sudah berani sombong di depan Pak Yami. Dia lagi bercanda. Pak Yami sudah lama di belakang layar. Kali ini dia kembali juga nggak diberitakan ke publik. Selain kita berdua staf internal, masih belum ada yang tahu identitas aslinya. Yami, dalam hal perasaan, aku memang utang padamu. Tapi dalam hal materi, aku bisa memberikan ribuan kali lipat dibanding Yesi. Selama kamu mau kembali, aku rela mengeluarkan sahamku dan membiarkan kamu yang mengelola grup Tasil. Bu Jane, kamu memang nggak mengerti Kak Yami ya? Kak Yami sudah lama gak peduli hal duniawi seperti ini. Yang dia mau hanyalah seorang yang mengerti dan mencintainya. Juga keluarga yang hangat. Kamu lebih gak ngerti aku. Uang hilang bisa dicari. Perusahaan hancur bisa dibangun kembali. Hanya hubungan, kalau hilang, gak bisa dicari kembali. Yesi, terima kasih sudah memilihku. Karena kamu duluan yang memilihku. Aku tentu gak akan abaikan kepercayaanmu. Semua orang bisa bicara manis. Kalau kamu beneran gak peduli, aku akan menunjukkan padamu gimana grup Cleo yang kamu bangun hancur di tanganmu sendiri. Sebarkan gosip tentang Yesi. Aku mau grup Cleo menjadi bangkrut. Grup Cleo akan segera bangkrut. Kalian akan kehilangan pekerjaan. Apa kalian gak merasa takut? Kami percaya Bu Yesi. Benar, kalau beneran bangkrut, selama Bu Yesi mau, kami tetap rela bekerja dengannya. Dengar Bu Jane, demi dendam pribadi, kamu rela hancurkan nama baik perusahaanmu. Kalau bukan karena bantuan Kak Yami, grup Tasil gak akan bisa capai posisi seperti sekarang. Yami itu hanyalah seorang asisten yang aku pekerjakan. Atas dasar apa dia menjadi penopang grup Tasil? Dengar, Jen. Berbisnis bukan hanya sekedar minum beberapa gelas alkohol lalu bisa berhasil. Apa maksudmu? Setiap kali berbisnis, aku selalu bantu minum sampai lambungku rusak. Tapi kamu tahu apa yang mereka bilang? Akan dipikirkan dulu. Tapi setiap acara bubar, mereka langsung berubah dan mau kerjasama. Semua ini
Kamu sama sekali gak pernah penasaran. Ben, kalau kamu setujui kerja sama grup Tasil, grup Cleo akan berikan proyek tambahan senilai 400 miliar. Anda CEO grup Cleo. Kalau dari awal Tansil didukung Anda, aku nggak akan bertindak lancang. Anda. Pak Ben, hal ini jangan sampai Bu Jen tahu ya. Baik-baik, Pak Yami. Anda baik-baik saja kan? Ayo pergi. Jadi maksudmu, kamu adalah CEO grup Cleo peringkat 1 di dunia bisnis? Benar. Grup Cleo dibangun oleh aku dan Kak Yami. Waktu itu dia rela keluar demi kamu dan minta aku untuk kelola grup Cleo. Ini nggak mungkin. Dia jelas hanya asisten kecilku. Gimana mungkin jadi CEO grup Cleo? Gosipmu itu tadi gak hanya bisa ditekan, tapi juga bisa disebar balik dengan cara yang berbeda. Halo? Bu Jen, masalah besar. Grup Cleo tiba-tiba menyerang kita dan menekan gosip tentang Bu Yesi tadi. Apa? Apa? Padahal dia sendiri CEO grup mempunyai Tasil, Bu putri, Jen, menikah tapi diam-diam masih selama 8 tahun. memfitnah wanita Iya, lain. berselingkuh Dia dengan nggak terima cinta suaminya pertamanya. hidup tenang, nggak terima cinta pertamanya juga. Kamu kira kamu kasih jabatan untuk Kak Yami. Tapi kamu nggak tahu, dia terus menopangmu dari belakang. Yami, kamu sama sekali nggak peduli dengan hubungan kita lagi. Kalau saja tadi kamu gak serang Yesi, kejadian ini juga gak akan terjadi. Semua ini karena ulahmu sendiri. Meski kamu nggak memikirkan perasaanku, gimana dengan Kim? Aku ini adalah ibu kandungnya. Kamu gak layak jadi ibunya. Mulai sekarang, Kim hanya punya satu ibu, yaitu Yesi. Yesi, aku mohon padamu, kembalikan Kim dan Yami padaku ya. Aku mohon, kamu belum menikah, kamu masih muda dan banyak pilihan. Kenapa kamu harus merebut Yami dan Kim? Dokter bilang, rahimku ini sangatlah tipis, mungkin gak bisa hamil lagi. Kim adalah buah hatiku satu-satunya. Aku mohon, kembalikan Kim dan Yami padaku ya. Aku mohon. Bu Jen, aku nggak pernah rebut mereka. Kamu sendiri yang mengantar mereka ke depanku. Orang yang nggak kamu hargai, akan aku hargai sendiri. Kim, ayo pergi.